Menurut data dari WHO, penyakit filariasis telah tersebar di 72 negara di seluruh dunia dengan perkiraan 1,34 miliar orang berisiko tertular penyakit ini dan 63% diantaranya berisiko terinfeksi penyakit ini. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit terkait dengan penyakit ini, penyakit filariasis. Filariasis adalah kondisi yang disebabkan oleh parasit yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening pada manusia. Penyakit ini merupakan penyakit kronis yang jika tanpa pengobatan dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki, tangan, kelenjar susu, dan skrotum. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kecacatan yang permanen. Biologinya yang pertama, tempat di mana kemungkinan nyamuk berkembang biak dan beristirahat di lingkungan yang tidak bersih, di mana meningkat seiring dengan kepadatan populasi nyamuk. Semak, lahan basah, sawah, kandang hewan, genangan air, dan sampah limbah merupakan contoh faktor lingkungan yang sangat baik untuk perkembangan dari nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit filariasis. Untuk yang kedua, orang di mana di dalam penyakit ini filariasis tidak adanya memandang usia. Penyakit ini bisa diderita oleh siapa saja. Hal ini karena penyakit filariasis disebabkan oleh gigitan serangga. Namun pada usia orang yang telah lanjut usia dapat dikatakan ia lebih rentan dikarenakan suatu keadaan tubuhnya yang telah menua dan kesehatan fisik yang telah menurun. Pada penyakit filariasis ini, jenis kelamin yang menjadi salah satu penentu jumlah banyaknya seseorang yang dapat terinfeksi penyakit filariasis, yaitu seseorang dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk yang bagian ketiga, gambaran epidemiologi dari segi waktu di mana penyakit filariasis ini sering endemis di suatu daerah yang keadaan cuaca yang panas, namun dapat juga pada musim penghujan dikarenakan nyamuk pada dasarnya berkembang biak di air yang tentunya pada musim hujan akan banyaknya genangan-genangan air akibat dari hujan tersebut. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai etiologi dari filariasis. Filariasis atau juga biasa disebut dengan filariasis limfatik itu disebabkan oleh nematoda filaria seperti Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Penyakit ini bisa disebarkan oleh beberapa jenis nyamuk termasuk Culex, Anopheles, dan Aedes. Parasit ini berkembang biak di dalam sistem limfatik manusia dan melepaskan mikrofilaria yang belum dewasa ke dalam aliran darah. Nyamuk yang bertindak sebagai faktor penyakit ini itu menghisap darah manusia yang terinfeksi dan menyebarkan mikrofilaria ke orang lain melalui gigitannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait manifestasi klinis dari filariasis. Nah, secara umum gejala klinis dari filariasis limfatik dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu terkait dengan adanya mikrofilaremia di dalam aliran darah, dan yang kedua itu berkaitan dengan kerusakan serta gangguan pada jaringan limfatik yang signifikan. Selain itu, gejala klinis filariasis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akut dan kronis. Serangan akut filariasis dapat terjadi melalui dua mekanisme yang berbeda. Pertama, itu dikenal sebagai adenolimfangitis filarial akut, yaitu berupa peradangan yang terjadi sebagai respon imun tubuh terhadap cacing filaria yang telah mati. Kedua, itu dikenal sebagai dermatolimfangitis akut yang melibatkan pembentukan kelainan kulit akibat peradangan di jaringan kulit atau di bawah kulit, disertai dengan limfangitis dan limfadenitis lokal. Gejala ini tidak selalu menimbulkan pembengkakan pada bagian tungkai yang terkena, tetapi dapat menunjukkan tanda-tanda peradangan seperti demam dan menggigil. Selanjutnya, untuk filariasis limfatik kronis itu biasanya muncul setelah bertahun-tahun terjadinya infeksi awal. Salah satu gejala paling umum dari tahap ini adalah limfoedema yang kemudian berkembang menjadi elefantiasis. Umumnya itu sering terjadi di tungkai. Namun selain di tungkai, kondisi ini juga dapat mempengaruhi lengan, skrotum, dan penis pada pria serta vulva pada wanita. Nah, berikutnya adalah rantai penularan. Cacing filaria dapat menyebar dari individu ke individu lainnya melalui gigitan nyamuk. Ketika seseorang yang terinfeksi penyakit limfatiasis digigit oleh nyamuk, maka cacing filaria dapat dibawa bersama aliran darah ke dalam tubuh nyamuk. Kemudian, jika nyamuk tersebut menggigit orang lain,
maka cacing filaria yang ada dalam tubuh nyamuk dapat berpindah ke sistem peredaran darah dan limfatik orang tersebut. Nah, agen dari rantai penularan tersebut terdapat 3. Yang pertama itu Escherichia bancrofti, yang kedua itu Bruggeria malai, dan yang ketiga itu Bruggeria timori. Untuk reservoirnya itu manusia, untuk vektornya itu nyamuk Acules, Anopheles, dan Aedes. Untuk portal of exit-nya itu kulit melalui gigitan nyamuk. Untuk mode dari transmisinya itu melalui penularan secara tidak langsung ke manusia oleh vektor nyamuk. Untuk portal of entry-nya itu melalui kulit, kemudian masuk ke dalam darah. Faktor in-host susceptibility-nya itu yang dilansir dari Halodoc, orang yang berisiko tinggi untuk menderita filariasis adalah orang-orang yang tinggal lama di daerah tropis maupun subtropis, atau orang-orang yang terbiasa berburu atau memancing sehingga memiliki kebiasaan untuk peningkatan risiko antigenemia filarial. Nah, selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan filariasis. Yang pertama, minum obat pencegahan filariasis. Program pemberian obat pencegahan massal filariasis adalah inisiatif pemerintah di daerah-daerah endemis filariasis. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk. Masyarakat mengadopsi kebiasaan menggunakan obat nyamuk sebagai tindakan pencegahan terhadap gigitan vektor yang menyebarkan filariasis. Perilaku ini termasuk dalam upaya untuk menghindari kontak dengan vektor penyakit tersebut. Yang ketiga, kebiasaan menggunakan kelambu. Penduduk telah mengadopsi kebiasaan menggunakan kelambu sebagai bagian dari strategi pencegahan filariasis. Kelambu digunakan saat tidur untuk menciptakan penghalang fisik antara individu dan vektor nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit tersebut. Yang keempat, menghindari perilaku menggantung pakaian. Menggantung pakaian adalah perilaku yang sebaiknya dihindari dalam upaya pencegahan filariasis, karena pakaian yang tergantung bisa menjadi tempat istirahat bagi nyamuk yang dikenal sebagai resting place. Yang kelima, mengakses berbagai sumber pengetahuan dari media. Mendapatkan informasi dari berbagai sumber pengetahuan seperti poster, media cetak, atau langsung dari penyuluh kesehatan atau kader kesehatan merupakan praktik yang penting dalam upaya pencegahan filariasis. Yang keenam, peran dari stakeholder. Peran dari stakeholder seperti lembaga kesehatan sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mencegah filariasis. Yang ketujuh, dukungan tokoh masyarakat. Dukungan dari tokoh masyarakat dan kader merupakan faktor yang memperkuat karena mereka dianggap sebagai panutan oleh masyarakat. Sebagai kesimpulan, penyakit filariasis merupakan salah satu penyakit yang tidak boleh kita remehkan begitu saja. Ada berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari penyakit ini, seperti sering memasang kelambu, membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang filariasis, ataupun sering menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitar, dan senantiasa menegakkan gerakan 3M. Itu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video kami. Terima kasih.